Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MIN 3 Kota Tangerang Selatan yang ibu banggakan, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap keadaan bahagia dan semangat belajar di rumah. Oke, seperti biasa, hari ini ibu akan memberikan pelajaran Al-Quran hadis, dan khususnya pelajaran ini akan ibu bagikan untuk kelas 6A dan kelas 6B. Untuk kelas 6A dan kelas 6B mohon diperhatikan ya. Sebelum ibu memberikan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita akan bahas nanti bisa bermanfaat, bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari, dan bisa bermanfaat untuk diri kalian dan lingkungan sekitar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke teman-teman, sebelum ibu memberikan tugas atau pembahasan yang akan kita bahas hari ini, ibu ingin memberitahukan bahwasannya Al-Quran hadis yang akan ibu sampaikan untuk kelas 6A dan kelas 6B adalah materi terakhir, materi penutup yang ada di semester ini. Maka minggu depan insya Allah ibu akan mereview atau mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, agar materi-materi yang sudah tersampaikan tetap diingat, tetap bisa diambil pelajarannya. Oke? Untuk kelas 6A dan kelas 6B, ibu akan mulai pembahasan materinya. Hari ini pembahasannya menguak tentang sebuah hadis. Mohon diperhatikan ya, tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar hadis tentang amal soleh. Apa sih hadis tentang amal soleh itu? Sebelum kita membahas hadis tentang amal soleh, pernah gak kalian berpikir, apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Apa tujuannya hanya untuk bersenang-senang? Atau kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah? Atau mungkin juga untuk mempersiapkan kematian kita? Menurut kalian, tujuan hidup kalian di dunia ini apa sih? Coba nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Anak-anakku, kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Pasti semua manusia akan merasakan kematian. Apabila telah datang ke waktu kematian kita, maka sudah berakhirlah waktu kita untuk beramal. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Untuk itu, selama kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, bernafas, sehat, jangan lupa digunakan dengan sebaik-baiknya. Perbanyak amal ibadah, perbanyak amal soleh untuk bekal kita di kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan alam akhirat. Karena ketika kita sudah di alam akhirat, kita sudah tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Sekarang mari kita baca hadis tentang amal soleh dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin shadaqah jariyah aw ilmin yanfa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam, kita nih manusia, telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3, yaitu pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hari ini kita akan belajar memahami arti kata per kata hadis tentang amal soleh, satu persatu katanya. Yang pertama, qala, berkata atau bersabda. Idza yang artinya apabila,
mata meninggal ibnu Adam, anak Adam, yang qata'a terputus, illa kecuali mendoakan yada'ulah amaluhu amalnya, sodakotin mempunyai arti sodakoh, jariyatin jariyah, ilmin ilmu, yang fa'u bermanfaat, waladin anak, solihin soleh. Sekarang kita bahas isi dan kandungan hadis tentang amal soleh. Ketika kita meninggal tadi, artinya itu membahas tentang ketika kita meninggal maka semua hal akan terputus kecuali 3 perkara. Apa saja yang pertama? Yang pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Ini amalan yang tidak akan pernah terputus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah amalan yang tidak akan pernah terputus sampai orang tersebut meninggal dunia. Sedekah ini mempunyai arti amalan, sedangkan jariyah mempunyai arti terus-menerus atau mengalir. Dengan pengertian lain, bisa dikatakan bahwa sedekah jariyah adalah memberikan harta atau benda untuk kepentingan umum yang harta benda tersebut dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari sedekah jariyah yang pertama, mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Yang kedua, mewakafkan tanah untuk dibangun sekolah. Atau yang ketiga, mewakafkan tanah untuk tempat kepentingan masyarakat banyak seperti panti asuhan atau siskamling. Itu juga termasuk sedekah jariyah yang intinya ada kemanfaatan di dalamnya. Sedekah jariyah juga tidak mesti tentang mewakafkan tanah. Bu, gimana Bu kalau misalkan saya tidak punya tanah? Saya bisa nggak beramal jariyah? Tentu bisa. Kalian bisa mewakafkan harta benda yang masih layak pakai yang kalian punya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya nih ya, kita masih punya alat sholat, mukena atau sarung di rumah banyak, lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3. Setelah itu kalian wakafkan mukena tersebut atau kain tersebut untuk diberikan kepada masjid atau musola yang membutuhkan barang tersebut. Sekarang kita bahas ilmu yang bermanfaat. Sebagai anak muslim dan muslimah, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu adalah suatu kewajiban. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diberikan atau diajarkan kepada orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu dari seseorang, yang disebut manfaat adalah ketika kita sudah mendapatkan ilmu dan ilmu tersebut kita ajarkan kepada orang lain. Syarat ilmu itu bisa dikatakan bermanfaat. Yang pertama, mengamalkannya ilmu tersebut yang sudah didapat dari seorang guru, kita amalkan, kita pakai di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, ilmu tersebut mempunyai manfaat untuk kehidupan. Yang keempat, ilmu tersebut sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Siapakah yang bisa disebut sebagai anak soleh? Anak soleh adalah mereka anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan selalu berbuat baik terhadap sesama manusia. Saatnya kita introspeksi diri. Sudahkah kita melakukan hal-hal tersebut? Anak soleh dan soleha adalah anak yang tidak pernah lupa mendoakan orang tuanya semasa hidupnya maupun ketika orang tuanya sudah meninggal. Mereka akan terus mendoakan. Anak soleh selalu membantu orang tuanya tanpa disuruh. Lebih-lebih ketika disuruh akan selalu mau, bukan sebaliknya. Apakah kita termasuk ke dalam anak soleh? Mari kita introspeksi diri baik-baik. Sudahkah kita berbakti? Sudahkah kita membahagiakan orang tua kita? Apakah selama ini orang tua kita bangga terhadap kita sebagai anaknya? Jika jawaban di dalam hatimu masih terdapat keraguan, maka cepatlah meminta maaf dan segera melakukan sesuatu hal yang bisa membuat orang tuamu bangga. Karena
Waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Menjadi anak soleh tidak hanya patuh terhadap orang tua kita saja, melainkan berbakti juga kepada orang yang lebih tua dari kita. Contohnya guru. Berbakti kepada orang tua dan guru termasuk kepada amal soleh yang pahalanya tidak akan pernah terputus walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Makanya kenapa di dalam Islam anak soleh dan soleha adalah penyelamat untuk orang tuanya masing-masing, karena mereka mempunyai andil yang sangat besar terhadap orang tuanya. Mari perbanyak amal soleh selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara, untuk hidup di dunia. Karena ketika kita sudah meninggal, maka perbuatan baik tidak akan pernah bisa kita lakukan kembali. Meminta untuk dihidupkan kembali tidak akan pernah bisa. Mari berlomba untuk menjadi manusia yang berguna dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan agama, agar kelak kalian bisa menyelamatkan orang yang kalian sayangi untuk bisa bersama kalian di surga. Semoga pelajaran ini bisa kita diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.